musik ini enak. Ya, maju. Tuh, 2, 3, mundur. 1, 2, 3. Oke, goyang. Goyang kiri, goyang kiri. 1, 2, 3. Oke, ambil nafas. Ambil nafas dulu. Goyang 1, 2, 3, balik 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, enak ya. Balik 1, yang ininya besar yang ini dulu. 2, 3, 4. Siapkan tangannya di sini. Oke, taruh di sini ya. Ikuti saya. Yuk, tarik 1 belakang. 2, 3 sampai mentok. 4, 5. Tarik lagi 5. Oke. Yuk, itu udah semua nggak apa-apa. 1, tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik lagi. Turun. Sekarang tarik tahan nanti ya. 1, 2, 3, terus sampai mentok, dirikan 4, dadanya disitukan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nanti manfaatnya akan saya kasih tahu ya. Ramennya juga dipotong. Nah, ton takur. Kiri sedikit aja. Kiri Pak. Oke, ikutin ya, ikutin. Tangannya di atas semua, lurus. Ya, jangan sampai belok. Lurus. Oke, lurus ya. Lurus. Oke, lurus. Terus 1, 2, 3. Kakinya angkat. Digit 4, 5, 6 turun. Oke, 1, 2, 3. Pelan-pelan turunkan semampunya. Jangan dipaksakan, yang gak mampu pelan-pelan terus. Yang membantu. Ikuti terus semampunya. Tiga, semampunya, jangan dipaksakan. Sesambutnya. Oke. Turun. 1, 2, 3. Tangannya diayunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Agak kencang. 6, 7, 8. Kita terbang. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ambil nafas. Tarik. Nafas. Tarik. Pegang. Goyang 1, 2, 3. Balik 1, 2, 3. Oke. Ya. Saya fungsinya dulu ya. Materi saya masih sedikit. Buat apa fungsinya seperti ini? Bapak Ibu pasti datang itu jarang pegangan kan? Untuk mengobati basa-basa. Bapak Ibu mau kerja angkat, ya dorong, tarik, dodot ya. Ini yang sering nyeri tulang belakang sampai sini. Coba Bapak Ibu rasakan dulu kayak gini tuh setiap hari. Terus putar. Yang nyeri itu bukan karena apa Pak? Yang nyeri itu sering kadang mengalami penyempitan pembuluh darah. Sehingga kalau kita gerakan terus nyeri, maka itu kayak selang. Kalau selangnya itu ditekan, alirannya nggak lancar, darah pun nggak lancar, akhirnya nyeri. Dia sampai muncrat lancar ya. Oke ya. Nah itu fungsinya itu. Jadi gerakan terus. Biar enak, biar mudah serius, biar mudah nyeri. Yang kedua, kenapa saya suruh tadi busungkan dada? Walaupun kita bukan penyanyi, kita tetap manusia bernafas bagus. Salurannya, paru-parunya, perputaran oksigen harus bagus dengan cara kita buka diafragma kita benar-benar.
udara kita ini sudah segar, bagus. Beda hanya di perkotaan yang kotor. Ya, ini sudah bagus, tinggal kita olah obesitas lebar, bagus, gitu kan. Yang ketiga, kenapa tadi saya suruh seperti ini? Hal yang sering mengalami nyeri sendi, ya, pinggang sakit, gitu kan, akibat goyang di rumah, ya, tidak masalah. Yang penting kita coba lakukan seperti tadi yang sering mengalami nyeri. Pinggang kita ini semakin kita berdiri lama semakin tak, karena menjadi tumpuan kita, ya, tumpuan kita. Jadi pada saat memang mengalami nyeri tanpa obat tanpa apa, kita sering lakukan gini sebelum kerja atau pas nyeri di tempat kerja bisa langsung aja tubuh gini, tunduk pelan-pelan digerakkan. Coba nanti ya, mudah-mudahan itu akan bermanfaat yang sering nyeri pinggang. Selain konsumsi air putih itu harus berapa per hari? 2 drum. 2 liter per hari. Ginjal kita ada di belakang. Pada saat kering maka ekspor. Tapi kalau sudahnya ginjal kita nggak kering tapi enak blus, kan? Enak ginjal kita tidak mengalaminya. Makin banyak konsumsi air putih makin bagus. Karena kenapa? Bapak Ibu terpapar panas, keringat keluar, ekspresi kencing sampai ngompol-ngompol itu, maka harus dimasukin air juga lebih banyak. Nah, udah ini sedikit banyak bermanfaat ya. Bisa minimal paling nggak bisa mencegah yang nyeri di belakang sini belikat ataupun di pinggang kita. Sambil di rumah bisa digoyang, gitu kan? Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, tetap kenal maka tak sayang, maka sebelumnya dan sesudahnya perkenalkan, nama saya Joko Yanto, Pak Dian, Pak siapa tadi? Dian. Pak Dian ya. Saya izin Pak Dian tolong punya sebentar, mungkin 2 tahun. Nah, jadi tugas saya di sini dari Jonin Group yang mana menyampaikan amanah dari owner kita Pak Haji, bahwasanya semua karyawannya harus disosialisasikan dan harus sehat. Tentang apa itu? Nanti tentang vaksin. Jangan takut ya, gitu ya, tentang vaksin. Tapi jangan Bapak Ibu yang perlu diketahui, di tempat kita sendiri gak usah jauh-jauh 9 sudah yang meninggal, termasuk DM kita. Ya, DM kita, di dalam kita ada sudah meninggal Pak Beri kalau nggak salah. Artinya Pak Haji mengambil kebijakan. Salah satunya, ayo karyawan kita sebanyak kurang lebih 18.000 itu harus vaksin. Sampai detik ini kita udah melakukan vaksin sekitar hampir 12.000 Pak. Puter kami ini Pak, mulai MSAM, EAS, JAL, Jonin Group sampai kena panggilan saya di sini ya, di PGSA untuk diberikan sosialisasi tentang hal itu, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu semua juga jangan takut virus corona ini sebelumnya sudah ada, lupa saya pakai. Nah, keenakan sih. The Bluetooth device is ready to pair. Enak mana suaranya? Halo, tes. Enak mana nih? Yang pakai ini apa pakai ini? Oh, langsung aja. Oke. Jadi corona itu sebelumnya sudah ada, hanya varian yang terbaru ditemukan yaitu di Wuhan pada tahun akhir Desember 2019. Jadi corona itu sudah ada Pak, lama sudah. Namun jenis varian terbaru itu baru ditemukan. Namanya apa? SARS-CoV ya, yang dinamakan sekarang COVID-19, Corona Virus Disease 19. Ibu, Bapak jangan takut, masa kalah, dia baru dewasa umur 19, kita juga sudah switch secondary. Jangan kalah ya, itu tentang corona. Nah sekarang vaksin, Bapak Ibu ini tanya vaksin itu apa, jenisnya apa, terus kenapa harus vaksin, jenisnya apa ya gitu. Jadi vaksin ini ibaratkan Bapak Ibu semua sudah menikah kan, nah sama halnya seperti itu, vaksin celup, tancap, semprot jadi sama seperti itu. Vaksin masuk namanya sebuah zat itu ya kan ya, masuk dalam tubuh kita, dia ibaratkan sebuah sebuah tentara. Pada saat ada virus masuk, maka dia udah siap bertempur
bertempur melawan. Sehingga vaksin ini pada saat kita kena terjangkit itu sakit apapun, maupun corona, maka itu akan membantu kita menstabilkan imun kita. Ya, pertanyaannya Bapak itu harus divaksin ya, misalnya gitu. Mau divaksin apa enggak? Sebenarnya itu tergantung pada ibu. Tapi pertanyaan saya, bisakah Bapak Ibu menjaga imunnya selalu di atas? Saya tanya dulu. Sementara imun itu apa? Imun itu akan mempengaruhi manusia, ya, dia selalu naik turun, kadang bahkan di bawah. Nah, pada saat manusia mengalami beberapa beban pemikiran, ya kan, mulai panci itu kelontangan di rumah, sudah mulai hari tua, gaji nggak datang-datang, sudah mulai beban fisik, tagihan datang, stres, beban pikiran naik, maka imun akan turun. Makanya kenapa masih orang yang los sekali mereka di luar sana, yang mereka apa, tanpa baju, kadang pakai sepatu jalan tanpa topi, panas, mereka apa? Karena tanpa beban pikiran, pokoknya les. Maaf yang mungkin bukan gila sih ya, mungkin udah pasrah mereka, tapi pasrah dengan keadaan gak hakilah, malah dia sehat. Nah, karena apa? Imunnya mereka udah pasrah, tanpa beban imunnya bagus. Ya, gitu. Kalau kita kadang ting-ting-ting, ada kredit masuk nih, tagihan lagi kan gitu, panci bunyi, akhir bulan. Nah, kalau bisa menjamin itu oke lah. Tapi pertanyaannya, kita tidak selalu bisa menjaga imun kita selalu di atas. Pada saat imun kita drop, terpapar oleh orang yang sakit, terpapar oleh virus atau penyakit luka lainnya, maka kita akan mudah terjangkit. Itu Pak. Nah, pada saat kita imunnya turun, maka vaksin tadilah yang akan meningkatkan imun kita supaya tetap stabil di atas untuk melawan virus asing tadi. Gitu ya. Jadi ini kenapa vaksin itu harus kita lakukan agar apa? Semua karyawan beliau ini harus sehat. Gitu ya. Itu fungsinya. Kenapa harus vaksin? Terus bagaimana kemudian yang kita lakukan, digembor-gemborkan tentang bagaimana pencegahan, yaitu protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu sekarang yang Bapak Ibu sering pernah dengar apa? Yaitu mencuci tangan. Kenapa harus mencuci tangan? Karena oksida di dalam sabun basahnya itu bisa memutus sel protein yang ada di dalam virus. Jadi bukan karena apa, tapi busanya tadi, basahnya apa, umpluknya itu loh ya, bisa memutus sel protein yang ada di dalam virus, sehingga tidak mampu dia bertahan lama, cepat mati. Itu kenapa harus cuci tangan. Yang kedua, harus pakai masker. Persoalannya bukan karena di masker menurut saya, tapi karena di habit atau kebiasaan kita. Kenapa? Logika saja. Bapak Ibu mau tanpa masker silahkan, no, tidak apa-apa. Pertanyaan saya lagi, bisa menjamin nggak tangan Bapak ini jangan sampai menyentuh lubang-lubang yang ada di area wajah? Bisa meyakinkan nggak saya? Ibu ke saya, jangan sampai menyentuh ini. Ya kan? Kadang, nah, kadang tanpa kita sadari Bu, ya Bapak, pada saat enak gunung hidung ini panjang, gatal kali ini, gesek terus. Kita lupa, padahal kenapa? Alat kerja ini, tempat duduk, sepeda motor, Bapak Ibu jamin nah itu pegangan Ibu sendiri misalnya. Kalau bisa menjamin kita sendiri oke. Tapi kalau kita pakai sama-sama, virus ini tidak terlihat Bu, tidak mata telanjang, nggak bisa kita lihat. Nempel dimanapun kita nggak tahu. Salah satu solusi pencegahan yang paling kita bisa logika adalah seperti itu. Pada saat Ibu pegang satu, pegang kiri, pegang atas, bawah, pada saat lupa dengan adanya masker kita pakai, maka masih menempel di masker. Kita jalan enak, etek, pas ada orang bersin, ini ke bawah angin kencang, nempel ke kita, nggak pakai masker langsung masuk ke dalam pernapasan kita. Itulah kenapa harus pakai masker. Kenapa Pak harus 2 lapis? Kadang harus 2 lapis. Kalau masker medis ini ada filternya. Tapi kalau kain itu bersifat seperti baju biasa, nempel dia langsung bisa dihirup. Bapak Ibu mungkin maaf ya, belum pernah sakit dan pasang oksigen. Orang yang bisa pasang oksigen, napas kita ini Bu kelihatan sederhana, tapi tarikannya ini Bu
kenceng sekali. Pada saat ada virus yang nempel, pada saat di kain biasa, itu udah kesedotnya kenceng, keras, ya. Karena kita udah melihat sendiri orang yang sakit, tapi yang diinfus, nah tarikannya itu sangat kencang. Begitu memang ada virus yang nempel di sini, otomatis langsung bisa kesedot masuk ke dalam pernapasan. Nah itu kenapa pentingnya itu. Terus kemudian menjaga jarak lagi. Kenapa harus menjaga jarak? Karena pada saat kita nggak menjaga jarak, nggak pakai masker, kita ngomong nyemprotnya ini 1 meter sampai 2 meter. Kecuali kita sengaja mabjut, panjang itu, ya, gitu ya. Jadi saya lepas ini nggak apa-apa, karena kenapa jarak saya jauh sama bapak, kan? Nah itulah kenapa kita menjaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan, kita boleh, tapi tetap jaga jarak, gunakan protokol ya. Itu. Menghindari perjalanan mobilisasi. Nah kenapa? Karena dengan mobilisasi itu akan memungkinkan banyak ketemu orang. Kita nggak tahu orang membawa penyakit atau tidak, sehingga disyaratkan tetap menggunakan protokol, dan salah satunya adalah dari vaksin, gitu ya. Sekarang vaksin bagaimana mekanisme? Pada saat vaksin masuk, tadi sudah saya jelasin, dia akan sebagai sebuah tentara. Dia akan merespon tubuh kita, maka dia akan melawan hal yang tidak baik masuk dalam tubuh kita. Efeknya atas sebelum vaksin bagaimana Pak? Tidak ujuk-ujuk nanti Bapak Ibu datang misalnya ke sana dipanggil HRD atau apa, itu plus. Enggak, Bapak Ibu tetap melakukan kontrol kesehatan. Biasanya Pak habis vaksin meninggal karena mereka rata-rata tidak tidur. Jadi kita harus tentang apa? Bukan tentang siapa, tentang penyakit kita. Ada jantung enggak? Ada tekanan darah tinggi enggak? Ada asma enggak? Kalau memang ada, udah. Nah, nanti ada pengelolaan khusus. Tidak semena-mena tetap tidak. Artinya kita juga bisa mengetahui lebih dini nih penyakit kita apa ini, gitu ya. Tidak langsung coba sudah. Nanti akan ada pemeriksaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita mau vaksin pula, nah bagaimana caranya? Ada yang takut, ada yang badan besar kemarin takut dimainin ya waktu buat izin. Ini tekanannya naik 200, kenapa? Sakit jarum. Nah, tapi kita pelan-pelan, kita hentikan dulu 1 kali, 2 kali, ya akhirnya bisa. Kenapa? Bu, jangan dilihat jarumnya, lihat ini, kita henti kali. Nah, tidak sengaja, itu sudah selesai. Atau kalau kedua Bapak Ibu dicubit sendiri atau minta cubit perawatnya, atau yang ganteng, nah minta cubit di sini, cubit aja Bu, terus tidak berasa. Itu pengalaman saya yang kedua. Dan vaksin efeknya apa? Efeknya ada beberapa jenis yang saya sudah vaksin sampai 3 kali nih. Kalau mereka yang langsung mendapatkan yang Astra atau Moderna, maka tubuhnya akan merasa demam meriang. Saya sudah itu saya rasakan. Begitu disuntik sehari, saya suntik jam 5 sore, jam 3 pagi saya rasakan itu udah mulai nyeri. Tulang ini kayak jalan, ini nyeri, habis itu meriang, demam. Tapi solusinya apa? Kita minum paracetamol. Itu minum paracetamol. 3 hari paling nyeri. 5 hari itu saya masih nyeri. 6 hari, 7 hari mulai sini udah mulai hilang, naik sini hilang, tinggal 7 hari, 8 hari sisa yang di bekas ini kayak lebam habis ditinju. Habis itu alhamdulillah sudah kita melewati masa ya. Nah itulah nantinya akan menjadi benteng bagi kita semua pada saat virus itu masuk di dalam tubuh. Kalaupun kena kita masih positif sakit, itu tidak terlalu parah dan berat sakit gejalanya. Nah gitu ya. Tapi kalau untuk yang Sinovac, ini ada beberapa jenis nih. Kalau untuk yang Sinovac, saya pertama itu malah enak. Enaknya kenapa? Mata ini kayak pengen tidur, terus ngantuk. Habis itu pengen nafsu makan, terus enak. Makanya kenapa vaksin yang pertama, kedua harus itu menggunakan Sinovac. Sinovac itu rata-rata mereka tidak menyebabkan demam dan meriang. Makanya sebelum vaksin, selain kontrol kesehatan harus istirahat yang cukup 1 hari sebelumnya agar imun kita itu bagus pada saat di vaksin. Itu fungsinya ya. Efeknya dari vaksin jenisnya banyak Pak. Apa? Ada Astra, Moderna, Sinovac, Pfizer, Vakvax. Ada Vakvax ya. Yang sering kita pakai
adalah Sinovac dan Astra, dan Moderna juga nanti untuk yang ketiga kalinya. Bapak Ibu bayangkan, teman-teman kita di perusahaan yang lain berlomba-lomba, bahkan ada yang mau bayar 1 juta sampai 1,5 juta. Buat apa? Mereka bisa vaksin. Sementara di tempat kita Pak Haji menyediakan secara gratis untuk semua karyawannya agar itulah pentingnya untuk kesehatan yang beliau jaga agar kita semua demi Bapak Ibu semua keluarga di rumah agar tetap sehat. Ya, kalau ada yang ditanyakan silahkan angkat tangan langsung sambil jalan, saya sambil ngomong. Ada yang tanyakan langsung aja, nggak apa-apa ya. Ibaratnya sama. Ya. Ibaratnya kalau kita kena pendidikan, katanya di sini ya. Apa? Di sini ya. Di sini. Jadi kalau maksud saya, maaf ya, kalau di sini otomatis itu masih lengkap ya. Dan bisa kita mati Pak. Saya belum pernah tahu Pak di sini. Ya, makanya saya lihat Pak. Jadi instruksinya itu ada di sini Pak. Ada di sebelah sini. Makanya saya juga kalau di sini otomatis itu juga menyembuhkan ya. Iya, mematikan gitu. Tapi juga kalau mereka orang sibuk dan lain-lain pasti ada beberapa untuk mematikan rasa itu pasti ada di sini Pak. Iya. Ada di sini perlakuannya beda-beda secara medisnya. Jadi kita utamanya ada di sebelah sini. Yang benar. Gak apa-apa, hanya biar karena info-info itu ini kita berkembang dalam Pak. Jadi kalau memang kurang paham, gak apa-apa, tanyakan. Nanti seperti apa Pak, saya seperti ini, saya takut ini gimana caranya atau Pak titiknya itu di mana seperti Bapak tadi. Itu kok di sini. Nah, gitu ya pasti kemana kan? Kan? Coba ya. Bisa dulu Pak ya. Ada lagi? Iya, ya Bu. Masalah vaksin Pak. Ya. Yang tadi ada pengarahan dari Bapak katanya diperintah oleh Pak Haji. Oke. Terus vaksin ini diwajibkan gitu sama karyawan. Iya. Kalau bagi yang tidak bersedia divaksin bagaimana? Internal memo kemarin itu PGAC itu kemarin ada sanksinya Pak. Itu saya kurang tahu ya, tapi saya menyampaikan ada internal memonya. Nah itu yang sudah yang dari Pak BKSD, makanya kami menyebarkan ini melalui Pak Haji, jajaran manajemen, HRD semuanya udah demikian. Tapi ini menurut Bapak gimana kalau yang tidak bersedia divaksin? Kalau tidak bersedia, kalau menurut saya sih ya pribadi ya, saya harus vaksin. Karena saya berjumpa banyak orang. Kalau imun saya bagus, oke. Kalau saya nggak bagus, Nah, menurut saya itu bagus semua dari Bapak. oke. Tapi yang tidak bersedia. Nah, Nah, hak asasi tuh, ada seseorang itu ada. Nggak dipaksakan. ya. Ya, masalah yang tidak bersedia itu menyangkut mungkin ada penyakit pribadi. Nah, kalau itu beda lagi mungkin Bu ya. Artinya ujuk itu nggak mau tanpa ada sebab. Nah, Gara-gara begini menyangkut ini Karena apa yang yang bersangkutan tidak bersedia divaksin. oke. Maksudnya kenapa? Kesehatan itu dia nggak semuanya sama. Mungkin contohnya saya jangan sampai ada pengaruh dalam. Tiba-tiba saya disuntik. Kalau ada apa-apa, jadi saya maksudnya kalau saya tetap saya Jadi itu intinya ya. Iya. Oke, baik. Jadi pertama tadi kita sampaikan sebelum vaksin dilakukan pemeriksaan. Nah, yang kemudian yang kedua kita tanyai, kita cek Bu, Bapak ada untuk membawa riwayat penyakit apa tidak. Makanya tidak langsung ujuk-ujuk disuntik. Jadi yang seperti itu makanya kami bertanya. oke, siap. Jadi demikianlah Ibu. Jadi artinya memang ya kalau ada ikut demikian ini memang semuanya bahwasanya kebaikan semuanya. Kan? Kebaikan semuanya. Makanya itu kalau macam Bapak kan nanti di sini sudah pergi dari sini ya Pak. Ya. Seandainya kalau ada efek belakangnya, Oke. bagaimana? Nanti pada saat Ibu vaksin di sana akan ada info kontak. Medisnya langsung ada info kontak. Terus di sana ada para pengawas nanti yang akan melalui info untuk disampaikan ke HRD masing-masing. Sama Bu, semuanya muter yang sudah kita vaksin 12.000 semua ada kontaknya, semua ada mereka yang bisa dihubungi. Kami bertanya seperti ini soalnya jaraknya ini Pak. Masih jarak ini. Ya. Nah, mungkin Kirim ke WA aku. langsung saya telepon Ya. Bapak itu Kirim ke datang. WA. Kalau datang dari sini Sini, mati. Pak. Yang kayak aku dulu. Kan muter kota jadi kita harus tanya. Tapi ini menyangkut aset gitu. Efeknya juga ya. Oke.
disampaikan. Kalau ibu apapun gejala ibu, apapun unek-unek ibu bisa langsung disampaikan langsung ke medisnya. Seperti apa? Masalah medis sih medis, tapi jaraknya ini saya berapa jam berangkat dari sini ke sana. Ya kalau orang yang medis itu berangkat pakai pesawat 1 menit sudah ada di sini. Ya demikian lah. Siap. Pertama kita sudah olahraga ya, Siap. cari bagus, terus kemudian semua kami sekolah. Menurut pribadi saya berikan karena saya penjara. Siap. Nah, Saya terbuka. Daripada nanti di pelatihan bapak lewat saya habis bawahnya, tanggung jawab bukan bapak. Keluarga datang ke bapak mau bayar berapa? Kalau bapaknya di sini. Jadi saya bersuara sama jalan. Jadi saya tidak siap. oke. Ya kalau Pak, nanti kan Bapak dijaga ini sama Iya. masing-masing stand. Iya. Nanti kan, ya Bapak nanti akan ada keterangan. Sehingga kan ada pengelolaan sendiri nanti seperti apa. Kalau Maaf kita Pak, juga belum ini bisa semuanya namanya juga, kami Bu. ini nggak paham, jadi kami harus bertanya. Iya, harus Bu. Makanya kami sosialisasi ini. Oke. Info dari Bapak Ibu itu seperti apa kita tampung, nanti akan kita sampaikan juga. Nah, Kalau yang sehat ya boleh. Yang masih ada ya ingat-ingat masih di dalam ini ya. jadi beberapa Pak di SD yang sudah ini mereka juga menanyakan seperti itu. Tetapi kadang kita secara logika juga kembali kita berkumpul juga dengan teman-teman Bapak. Nah, mereka vaksin artinya yang mungkin dari Bapak harus kita lebih ketat menjaga protokol kesehatannya yang perlu dilakukan seperti itu. Itu mungkin kalimat dari saya yang bisa saya sampaikan untuk hal itu. Misalnya ini ya Bapak belum kena vaksin misalnya ya, mungkin yang paling utama bahwa harus lebih agak ketat sebagai ini karena mereka yang sudah vaksin mereka lebih kuat, artinya lebih kuat mereka paparannya jika terpapar mereka akan lebih kecil. Nah jadi kita untuk menjaga protokol kesehatan kita yang paling utama karena sebelum vaksin memang harus protokol kesehatan itulah logikanya yang saya jelaskan tadi, kena cuci tangan, masker, jaga jarak sebagainya. Ya, ya apa saya kan ini senang ya, saya nggak bohong Pak. Jadi kami dimintai setiap kali ini ada keluar seperti apa, kendala apa, mekanismenya dari mereka-mereka seperti apa. Bahkan ada yang nanyakan, Pak, transportnya gimana Pak? Ada yang nanya, Pak, kalau vaksin ini nanti apakah ada justru yang lain pun mereka ya mungkin mereka sih karena pergi-pergi ya, karena syaratnya memang harus ada kartu vaksin sertifikat ya. Saya di sini memang saya wajar, saya maklumi. Jadi nanti akan saya tampung, akan kita sampaikan ke manajemen artinya seperti ini loh Pak. Saya ini gambarkan dulu dampak virusnya itu seperti apa tadi, dampak vaksin sebelum dan sesudahnya, ya kan, khasiatnya atau manfaatnya seperti apa. Nah itu yang wajib saya sampaikan dulu nih, ya kan. Nanti bagaimana itu, nanti tinggal Bapak Ibu dikelola dulu seperti apa, nanti tinggal ada penyampaian informasi dari manajemen hari ini. Dari tidak apa-apa, nanti kita sampaikan juga. Terus ada dalam satu rumah, satu yang vaksin, yang lain tidak bagaimana? Katakanlah istri vaksin atau suami vaksin. Nah, dalam rumah katakanlah akan 5-6 orang. Terus yang 5-6 orang ini kalau tidak vaksin yang akan terpengaruh. Oke, justru ya yang tidak vaksin seandainya yang sama-sama dalam satu rumah itu sakit, maka yang lebih resikonya adalah yang lebih besar yang tidak vaksin. Itu aja. Artinya memang vaksin ini pertama meningkatkan dan mempertahankan kekebalan tubuh kita, ya kan, meningkatkan resiko kematian dilakukan daripada gejala yang sangat parah tadi. Ini saya tanya lagi Pak, apa namanya yang tadi sertifikat itu buat apa kira-kira?
itu aja dulu lah yang pokok. Itu karena memang ini untuk memutus mata rantai virus tadi. Lalu sekarang ini orang keluar ini tidak perlu KTP lagi. Itu sekarang untuk sekian nomor Pak. Yang pertama itu vaksin yang sertifikat itu yang penerbangan udara, darat, keluar masuk kota itu yang diperlukan. Kalau kita tidak lakukan misalnya mereka itu misalnya nih pas saya belum vaksin saya pernah ini pas itu ada bawaan itu makin cepat Pak artinya bereaksinya itu pas virus itu makin cepat mempengaruhi dia asal Mana paham ini tadi lamanya? ya Lamanya paham ini. Tolong Pak, tolong bentar ya, panggil Pahmi, tolong bentar aja. enggak apa-apa kalau udah matikan nggak apa-apa nanti tinggal goyang-goyang saja kita. Gimana, ada lagi? Ada.